Bumi bertuah, gayung bersambut, sari murwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Nah, saat ini mungkin banyak orang tua yang bertanya ya, bagaimana sistem atau cara penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021, terutama di kota Singkawang. Nah, saat ini saya akan berbagi informasi. Ini saya juga baru dapat draftnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Sebelum saya akan menyampaikan penjelasan, mohon bantuannya untuk dapat mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel YouTube ini dan menambah semangat saya untuk dapat membuat konten-konten yang lebih menarik dan inspiratif lainnya, terutama di bidang pendidikan, karena ini adalah channel pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kalau kalian suka terhadap video ini, maka silakan like atau sukai, kemudian komen, komentar, dan silakan share atau bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Langsung saja kita akan melihat informasi PPDB 2020-2021. Nah, ruang lingkupnya ini PPDB karena di bawah dari pemerintah Kota Singkawang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ini mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama. Ya, jadi TK, SD, dan SMP. Ini ruang lingkupnya, sekali lagi TK, SD, dan SMP. Selanjutnya mekanisme PPDB tahun ini, yaitu dari tingkat TK, SD, dan SMP, ini semuanya dalam jaringan atau daring, atau yang lebih dikenal dengan online. Nah, sistem online ini dibuat dalam rangka untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Karena di tengah pandemi seperti ini, kalau kita gunakan sistem manual, konvensional seperti biasa, orang tua akan banyak berkerumun di suatu sekolah, dan itu akan menjadi suatu hal yang berisiko untuk penyebaran COVID-19 ya. Jadi kita menggunakan dalam jaringan atau online, kecuali bagi sekolah yang tidak memiliki akses internet. Nah, selanjutnya waktu pendaftaran. Untuk TK, SD, dan SMP ini serentak 1 sampai dengan 8 Juli 2020. Jadi dicatat tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020. Baik, selanjutnya ini adalah persyaratan pendaftaran. Ada administrasi, ada umur, dan ada non-akademik. Untuk TK perlu dipersiapkan akta, mulai dari sekarang, mulai dipersiapkan aktanya. Akta kelahiran, kemudian KK, kartu keluarga. Untuk sekolah dasar juga demikian, akta dan KK. Ini ditambah dengan program Keluarga Harapan dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, selanjutnya untuk sekolah menengah pertama, ini disiapkan ijazah SD atau MI, kemudian akta, KK, KIA, KIP, dan PKH. Untuk umur bisa dibaca, ini untuk taman kanak-kanak umurnya, kemudian sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama paling tinggi 15 tahun. Nah, untuk non-akademik sekolah menengah pertama, ini bisa disertakan, misalnya dari SD mau daftar ke SMP, ini boleh didaftarkan sertifikat OSN kalau ada, FLS2N, O2SN, dan lain-lain. Baik, ini adalah persyaratan pendaftaran dari administrasi, umur, dan non-akademik. Baik, selanjutnya jalur PPDB ada 4 jalur, yaitu zonasi, berkaitan dengan alamat rumah peserta didik, kemudian afirmasi, kondisi keluarga, kepindahan orang tua, dan prestasi. Ini masing-masing kalau zonasi 50%, afirmasi 15%, dan kepindahan 5%. Serta prestasi yaitu 30%. Nah, ini adalah rinciannya. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah Kota Singkawang. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
Dan yang keempat, jalur prestasi ditentukan setelah semua jalur sebelumnya masih terdapat sisa dari daya tampung sekolah. Baik, ini adalah jalur PPDB. Ada 4 jalur ya. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan. Pertama, pengumuman terlebih dahulu. Jadi, pendaftaran penerima calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Ini pengumumannya awal Mei 2020. Selanjutnya, proses pendaftaran, yaitu dari tanggal tadi kan tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Nah, ini pengumuman, kemudian ini pendaftarannya dimulai tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli 2020 ini proses pendaftarannya. Kemudian seleksinya ini ya di hari dan waktu yang sama. Jadi sambil menerima, sambil diseleksi sesuai atau tidak, dan terutama di akhir-akhir tanggal 6, ini akan dilakukan seleksi sesuai dengan jalurnya tadi, apakah jalur zonasi, atau prestasi, afirmasi, dan seterusnya. Jadi ini kemudian untuk pengumumannya tanggal 7 Juli. Nah, pengumumannya tanggal 7 Juli 2020 dan daftar ulangnya tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli 2020. Baik, dari pengumuman tadi, pengumuman pendaftaran awal Mei, pendaftaran 1 sampai 6 Juli, seleksinya Juli 2020, kemudian ini pengumuman hasil seleksinya 7 Juli dan daftar ulangnya 8 sampai 9 Juli 2020. Baik, itu tahap pelaksanaan. Selanjutnya jalur prestasi. Ini penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ditentukan setelah semua jalur sebelumnya masih terdapat sisa dari daya tampung sekolah. Jadi ini jalur akhir ya, setelah semuanya sudah, kemudian ada sisa, maka digunakan jalur prestasi. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan A. Akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai 5 semester terakhir, minimal rata-rata 80. 5 semester terakhir, minimal rata-rata 80. Kemudian yang B, prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Nah, jadi ada tambahan dari prestasi akademik dan non-akademik. Jadi ini juga menjadi tambahan nilai. Kemudian yang C, hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota dengan konversi sebagai berikut. Ini adalah konversinya. Kalau ada menang lomba-lomba, nah ini konversi jalur prestasi, hasil perlombaan yang dihargai, yaitu kalau tingkat internasional juara 1, kalau perorangan 80, kalau beregu seperti lomba voli, sepak bola, begitu, ini 40. Kemudian kalau juara 2, 60, kalau beregu 30, kalau juara 3, 40, kalau beregu 20. Nah, untuk nasional, juara satunya 30, kemudian kalau beregunya 15, juara 2, perorangannya 28, beregunya 14. Dan juara 3, perorangannya 26, beregunya 13. Untuk provinsi juga demikian, juara 1, 25, juara perorangan tadi ya, kalau beregunya 12,5, kemudian juara 2-nya 23, kalau beregunya 11,5, juara 3 21, dan beregunya 10,5. Untuk kabupaten kota, ini paling bawah nih. Nah, juara 1 15 dan juara beregunya 7,5, juara 2 12, beregunya 6, dan juara 3-nya 10, beregunya 5. Nah, bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran. Ya, paling singkatnya 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran. Untuk tahapan PPDB dari setiap jenjang, yaitu pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Yang B, pendaftaran. C, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. D, pengumuman penetapan peserta didik baru. Dan E, adalah proses daftar ulang. Yang kedua, isi papan informasi. Nanti orang tua akan melihat daya tampung ruang kelas. Jadi setiap sekolah akan disampaikan mengenai daya tampung ruang tiap kelas, kemudian persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, apa saja syaratnya, kemudian tanggal pendaftaran. Nah, seperti tadi ya, syaratnya ada administrasi, umur
Kemudian ada prestasi, tanggal pendaftaran tadi 1 sampai tanggal 8 ya, 1/6. Kemudian ada 7 pengumuman, kemudian daftar ulang 8/9. Nah, untuk yang nomor 3, seleksi ini berdasarkan persentase dari masing-masing jalur pendaftaran dibagi jumlah daya tampung. Jadi sesuaikan dengan daya tampung. Kemudian larangan PPDB. Yang pertama adalah pemalsuan dokumen. Jadi sangat dilarang dalam memalsukan dokumen. Dokumen yang ada berupa KK, kemudian ijazah, akta, dan lain-lain semuanya harus dokumen yang benar, tidak palsu. Jadi ini sangat dilarang dan ada konsekuensi hukumnya ketika ini ada pemalsuan dokumen. Yang kedua adalah pungutan. Dilarang untuk melakukan pungutan. Jadi bagi orang tua maupun sekolah tidak boleh melakukan pungutan berupa apapun. Yang ketiga, menambah kelas baru, alih fungsi ruangan perpustakaan dan atau laboratorium menjadi ruang kelas. Ini terutama diperhatikan untuk sekolah ya. Ini terutama untuk sekolah, untuk tidak menambah kelas baru, alih fungsi ruangan perpustakaan dan atau laboratorium menjadi ruang kelas. Dan yang keempat, melakukan tindakan peloncoan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, diharapkan semoga ini segera berakhir berkaitan dengan pandemi. Kalau nanti masuk seperti biasa, masa orientasi siswa tidak ada perpeloncoan, tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada apapun yang merupakan kegiatan yang ya tidak berfungsi dalam rangka pengenalan. Kan intinya adalah pengenalan lingkungan sekolah, ya. Jadi bagaimana orientasi kegiatannya mengenalkan lingkungan sekolah, di mana ruangan kelasnya, siapa saja guru. Intinya adalah memberikan orientasi atau pengenalan sekolah. Jadi tidak menggunakan kegiatan yang mengandung tindak kekerasan, baik itu dilakukan oleh guru maupun oleh siswa senior dalam hal ini. Ini larangannya. Nah, selanjutnya adalah cara pendaftaran. Bagaimana cara pendaftarannya? Sebagaimana mekanisme pendaftaran yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu semuanya dilakukan secara daring atau dalam jaringan, atau yang dikenal dengan online. Perlu adanya akses internet untuk mendaftar. Bapak Ibu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop untuk mendaftar. Nah, untuk formatnya sendiri saya juga belum dapatkan. Ini baru draft ini yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan. Nanti kalau misalnya ada informasi terbaru akan saya perbarui informasi PPDB 2020. Baik, ini menurut saya saja. Ini kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan diberikan link pendaftaran atau tautan pendaftaran. Contohnya, silakan klik tautan berikut untuk mendaftar. Jadi nanti tinggal diklik tautan tersebut, ditekan tautan tersebut atau link tersebut, nanti akan masuk pada format pendaftaran. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab untuk mendaftar seperti nama dan lain-lain, alamat dan lain-lain begitu. Nah, tadi juga ada perlu administrasi berupa KK, akta, itu juga perlu dipersiapkan dalam format digital. Boleh difoto, lebih rapi lagi kalau misalnya di-scan. Jadi itu perlu dipersiapkan. Sewaktu-waktu kalau misalnya diperlukan untuk dapat dilampirkan secara online, maka Ibu Bapak sudah siap ya. Tadi berupa KK, akta, kemudian KIP, PKH, dan lain-lain. Jadi silakan dibuat format digitalnya, bisa difoto atau di-scan begitu. Jadi nanti sekali lagi ketika diperlukan, saya juga tidak tahu formatnya seperti apa untuk saat ini, tapi ini untuk berjaga-jaga saja. Kalau misalnya itu diperlukan dalam bentuk file, jadi Ibu Bapak sudah punya file akta, file AKK dan lain-lain begitu. Jadi sekali lagi cara pendaftarannya adalah secara online. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan PPDB 2020, terutama ini khusus di Kota Singkawang. Jadi semoga bermanfaat. Dan kalau ada hal-hal baru berkaitan dengan PPDB ini masih ada beberapa hal berkaitan tadi dengan format dan link belum ada ya. Jadi sekali lagi kalau ada informasi terbaru akan saya perbarui informasi PPDB 2020 di Kota Singkawang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.